Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 masih bersama saya, Elit Andriani. Adik-adik, pembelajaran kita kali ini masih mengenai materi mobilitas sosial. Bila di pembelajaran yang telah lalu, yang kita bahas adalah pengertian, kemudian faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian saluran mobilitas sosial. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah dampak dari mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa atau kalian dapat menjelaskan dampak mobilitas sosial dengan benar. Dampak mobilitas sosial. Setiap manusia pernah melakukan mobilitas sosial atau perpindahan status sosial. Ada yang berupa vertikal ke atas atau social climbing, artinya dari kedudukan bawah menuju ke kedudukan atas, atau bahkan bisa sebaliknya, dari kedudukan atas menuju ke kedudukan yang lebih rendah atau disebut juga social sinking. Namun ada juga yang melakukan mobilitas sosial horizontal. Nah, setiap mobilitas sosial, baik itu social climbing, social sinking, atau juga mobilitas horizontal, akan memiliki dampak. Dan dampak dari mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, bisa berdampak positif, dan yang kedua, bisa berdampak negatif. Kita mulai dari dampak positif dari mobilitas sosial. Dampak positifnya diantaranya yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Ketika kita melihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial dan mengalami kesuksesan, kita akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar kita juga dapat bersaing dengan orang lain dan akan mencapai kesuksesan. Selanjutnya, dampak positif yang kedua dari mobilitas sosial yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi bila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Perubahan tingkat sosial akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencahariannya menjadi lebih baik pula. Dampak positif yang ketiga dari mobilitas sosial yaitu meningkatkan integritas sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi atau kesatuan yang utuh dari masyarakat. Misalnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma sosial yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Adik-adik, dampak positif berikutnya yaitu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Perubahan mobilitas sosial seseorang yang terjadi ke arah yang lebih baik perlahan-lahan akan meningkatkan kesejahteraan hidup dari orang tersebut. Selanjutnya, dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Ada sebagian orang dengan status sosial yang sudah tinggi merasa khawatir akan kehilangan statusnya itu, dan ia tidak merasa ikhlas atau rela untuk melepaskan dari statusnya tersebut. Maka ia mudah merasa gelisah. Individu yang mengalami kondisi ini termasuk mengalami gangguan psikologis yang kalau dibiarkan akan menimbulkan penyakit fisik dan psikis lainnya. Merasa iri melihat mobilitas orang lain pun akan menimbulkan gangguan psikologis juga.
Yang kedua, dari dampak negatif mobilitas sosial yaitu munculnya keretakan dalam suatu hubungan sosial. Hubungan yang baik akan retak jika diiringi oleh perasaan iri atau sombong. Mobilitas sosial ini menjadi ajang pamer atas prestasi yang telah diraih oleh seseorang, sehingga menyebabkan orang lain menjadi iri, dan inilah penyebab dari keretakan sosial. Yang ketiga, yaitu terjadinya konflik sosial. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Hal ini sebenarnya dapat diatasi jika kita introspeksi diri atas kemampuan sendiri dan berusaha meningkatkan kemampuan diri dengan bercermin pada prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan timbul konflik yang bisa merugikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Adik-adik, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, pembahasan materi mengenai dampak mobilitas sosial kita akhiri dulu sampai sini, dan seperti biasa ada tugas yang harus coba kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan dampak positif mobilitas sosial dan berikan masing-masing contohnya. Yang kedua, mengapa mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik sosial? Jelaskan dan berikan contohnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 dengan materi-materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.